Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali Realitas Channel. Ya. Ini saya akan menyampaikan satu kesaksian pengalaman rohani saya dalam kesaksian ini, yaitu bersaksi tentang bertemu dengan Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih Tuhan, pada tahun 82 setelah saya berada di asrama 324 ini, pada waktu itu saya mendapat satu penglihatan, yaitu pada waktu pertama roh saya melewati satu semak-semak belukar. Pertama roh saya dibawa ke arah timur, yaitu melewati semak-semak belukar yang sangat sulit, dan masuk ke Taman Firdaus itu tidak gampang, tidak mudah. Nah, waktu setelah melewati semak-semak dan belukar itu, tiba-tiba roh saya itu melihat tembok yang tinggi putih. Dan tembok tinggi putih itu tidak ada seorang pun yang bisa naik. Kalau manusia biasa, kita manusia daging nggak bisa naik itu. Tapi dalam roh, manusia roh, tubuh roh, itu bisa memanjat tembok setinggi itu, tembok yang putih bisa memanjat sampai ke atas. Begitu sampai di atas, itu saya diperlihatkan taman yang indah sekali. Taman Firdaus yang sejuk, nyaman, luar biasa, dan saya tidak bisa bayangkan itu keindahan di dalam Taman Firdaus yang indah itu. Sejuk, nyaman. Dan waktu itu saya berjalan dalam roh, saya berjalan menuju ke arah timur. Dan saya menuju ke arah timur itu, Bapak Ibu sekalian, itu melewati jalan yang berliku-liku, berkelok-kelok, tapi jalan itu dari emas. Jadi jalan itu berkelok-kelok itu, tapi jalan itu dari emas. Di kiri kanan itu pohon yang hijau dan nyaman sekali. Tiba-tiba ada suara, jangan maju, jangan maju. Tapi saya maju terus itu. Begitu maju terus, lalu di pertengahan jalan, tiba-tiba saya diperlihatkan mama tiri saya, ibu tiri saya yang sudah meninggal pada waktu itu. Dia berada di tempat itu, di Taman Firdaus itu. Dia berada di rumah kaca, ada rumah kaca yang indah. Dan dia kelihatannya seperti nyapu gitu. Tapi dia punya rumah kaca yang indah sekali. Nah, kemudian saya maju terus. Kemudian saya sudah dekat di rumah kaca itu, kemudian terus memaju. Tuhan perlihatkan kota Yerusalem baru itu, yang indah dan megah sekali. Nah, kalau kita misalnya kalau masuk ke pelabuhan pada waktu malam, kita kalau masuk ke pelabuhan itu lampu-lampu berkelip dan bercahaya itu, nah itu gambaran seperti itu, indah sekali itu kota ini. Tuhan perlihatkan. Kemudian ada suara Tuhan berkata, itulah tempat yang kamu tuju. Setelah saya mendengar itulah tempat kami tuju, kemudian saya kaget. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya kalau melihat daripada mama tiri saya yang Mama Paulina Kolo ini sudah meninggal, ini dia berada di gereja Protestan, yaitu Gemit. Nah, dia belum baptis Islam. Saya sudah dibaptis Islam. Waktu itu saya sangat radikal sekali tentang orang kalau tidak baptis Islam nggak masuk, tidak selamat. Tapi pada itu setelah saya melihat ibu tiri saya dalam taman, saya berpikir, oh ternyata orang Kristen yang walaupun belum dibaptis Islam, tapi dia sudah berada dalam Taman Firdaus itu yang indah itu. Nah, jadi di situ saya menyadari bahwa bukan soal baptis Islamnya, tapi kalau misalnya baptis Islam, tapi kalau belum bertobat, itu juga belum tentu masuk surga. Jadi kunci untuk diselamatkan di masuk surga adalah percaya Yesus, bertobat, lahir baru, dibaptis lahir baru.
Kalau bisa dibaptis sebelum lahir baru, belum bertobat, lahir baru, nggak bisa. Nah, saya melihat ibu tiri saya ini dalam kehidupannya dia sangat lemah lembut, perangannya lembut sekali, lemah lembut. Kalau bertemu dengan anak kecil dia salaman, bagaimana raja. Dan mungkin saya NTT mungkin tidak ada seorang pun yang sama seperti ibu tiri saya. Dan dia sudah pada Taman Firdaus. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua kali ini, saya dibawa ke arah barat. Nah, juga begitu, melewati semak-semak belukar yang begitu sulit sekali. Kalau bicara tentang semak belukar yang itu melewati tantangan, itu bicara tentang tantangan, masalah, cobaan, penderitaan. Tapi setelah melewati itu, maka kita hadapkan dengan seperti tembok putih begini. Ini tembok putih. Itu tinggi sekali. Dan kalau secara manusia kita nggak bisa merangkak ini. Kalau dalam manusia lain nggak mungkin saya itu bisa merangkak naik ke atas. Tapi dalam manusia roh itu bisa bisa panjat seperti cakak itu sampai di atas. Begitu sampai di atas, Bapak Ibu sekalian, Tuhan perlihatkan saya itu taman yang indah sekali seperti waktu arah timur. Tamannya indah, penuh ada rumputnya hijau, nyaman, pohon-pohonnya hijau. Indah sekali, tidak bisa dibayangkan dengan keindahan taman di dunia ini. Ya. Jadi Taman Firdaus itu adalah taman yang luar indah, megah, nyaman, sejuk. Tiba-tiba dalam roh atau manusia roh, tiba-tiba melihat roh Kristus. Roh Kristus dari arah utara. Dengan jubah putih bersih. Yesus dengan jubah putih bersih dengan penuh wibawa kuasa. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara muncullah roh arah selatan. Saya ulangi, melihat kelihatan roh itu dari arah selatan naik ke Taman Firdaus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Yesus mengangkat tangan ke arah roh. Saya ulangi, roh Kristus mengangkat tangan kepada roh, dan dia tidak bisa masuk ke Taman Firdaus. Nah, bicara tentang Taman Firdaus, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang surga, ada 3 taman. Pertama, Taman Firdaus itu. Taman Firdaus adalah ketika orang percaya Yesus meninggal, maka rohnya dibawa ke Taman Firdaus itu, menunggu pengangkatan. Baik dari orang yang hidup dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, itu berada di Taman Firdaus. Penantian. Nanti menunggu Kristus datang pada kali yang kedua, aspek kedua, baru itu diangkat ke angkasa. Roh yang sudah mati dalam dagingnya, abu ini sudah jadi daging, kembali pendebu, tapi rohnya kepada Firdaus, Taman Firdaus. Ketika Kristus datang pada kali yang kedua, aspek pertama itu di awan-awan, maka orang yang sudah mati dalam Kristus, tubuhnya ini dibangkitkan. Kemudian menyatu dengan rohnya, kemudian diangkat ke angkasa. Dan di situ menghadap kursi pengadilan Kristus. Saya sudah sampaikan pada episode yang lalu, menghadap kursi pengadilan Kristus, kemudian masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu itu di situ saya mengerti. Jadi bicara tentang Firdaus, ya, ada. Kalau kita melihat ini Taman Firdaus, kita lihat dulu pertama, yaitu taman penantian, taman yang indah. Nanti kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, tentang Lazarus orang kaya. Orang Lazarus ini penuh borok-borok, kemudian anjing menjilat borok-boroknya itu, dan hidup dari remah-remah dari orang kaya. Dia meninggal, ya. Orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham bicara tentang itu Taman Firdaus. Ya.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, Taman Firdaus ini juga berbicara tentang waktu Yesus mati, ya. Yesus dibawa ke Taman Firdaus, yaitu di dalam. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini waktu Yesus mati bawa ke Taman Firdaus. Dan di Firdaus inilah dia 3 hari, kemudian bangkit kembali bersama-sama dengan orang yang sudah mati. Kemudian di dalam, kalau kita baca Matius 27 ayat 53 sama itu waktu Yesus mati, orang-orang itu bangkit kembali kemudian menuju ke kota kudus. Gitu. Jadi inilah itu Taman Firdaus, ada taman penantian, itu bisa tempat yang indah. Dunia orang mati, alam maut, tapi tempat yang indah. Nah, ya. Jadi pada waktu kemudian Taman Firdaus yang kekal itu di dalam Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu bicara tentang Taman Firdaus itu beda dengan Taman Firdaus penantian itu. Taman Firdaus dalam kekekalan. Dan sama dengan 2 Korintus pasal 12 ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Diangkat ke Firdaus. Itu Firdaus yang sama dengan Lukas 22 ayat 43 itu. Sedangkan surga itu tingkat 3. Ya, kalau kita bicara tentang surga itu di tingkat yang paling tinggi, tingkat 3. Jadi dari bumi tingkat 1 awan-awan, kemudian tingkat 2, kemudian tingkat 3 itu langit yang tertinggi, itu tempat tata Allah di surga. Itu bicara. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesaksian saya dan Tuhan bawa roh saya ke dalam Taman Firdaus yang indah itu, memperlihatkan pada Roh Kristus. Untuk itu saya katakan bukan dalam secara tubuh jasmani, ya, tapi Roh Kristus, ya, itu di Taman Firdaus. Itu yang saya katakan tadi. Untuk itu Bapak Ibu dan sekalian, saya menghakimi pada umat yang lain, tapi saya katakan itu penglihatan dalam roh, bukan secara daging, secara fisik. Itu bicara tentang manusia roh. Kita ada manusia daging, tetapi ada juga manusia roh. Ya. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka tubuh kita yang sudah mati ini dari debu akan menyatu dengan roh kita, jadi menjadi manusia sempurna penuh dengan kemuliaan, dan itu akan mendiami kerjaan surga yang kekal, baik di Taman Firdaus, baik itu di kerjaan 1000 tahun maupun dalam kerjaan kota Yerusalem baru, yaitu dalam kehidupan yang kekal. Itulah surga yang kekal, kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi kesaksian ini saya sampaikan ini bukan karena saya hebat atau saya kuat dengan gagah saya. Tapi kalau kita hidup merendahkan diri hadapan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Tuhan perlihatkan kita hal-hal yang luar biasa, yang mustahil. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dalam hidup dalam 3 dimensi, yaitu dalam dimensi roh, yaitu di bawah bumi, di bumi, dan di atas. Rasul Paulus dibawa ke 3 dimensi ini. Jadi manusia yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dalam doa, baca firman, merenungkan firman, pujian, penyembahan, akrab dengan Tuhan, dia memperlihatkan hal-hal yang rohani.
Yang terakhir kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5:20. Yesus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4:14. Yesus adalah Tuhan atas semua orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan. Maka dia akan diselamatkan. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Dia Tuhan atas semua orang, Allah yang benar hidup kekal, tapi dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita mati di kayu salib, dikuburkan, tapi bangkit kembali, naik ke surga. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Kapan itu? Kita berjaga-jaga. Ya. Tapi Tuhan ingatkan pada saya katakan ini berulang-ulang. Pada tahun 2000 Tuhan ingatkan pada saya, bahwa kamu berjaga-jaga menanti kedatanganku pada kali yang kedua. Tapi kamu juga berjaga-jaga kapan kamu dipanggil, untuk kapan kamu meninggal. Untuk itu tugas kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.